wasahbihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan ibadah sholat zuhur. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan rutinitas kita di bulan Ramadan. Ba'da zuhur kita lanjutkan dengan tausiah atau kultum. Alhamdulillah Ustadz kita telah berada di tengah-tengah kita. Nanti mari kita sama-sama simak materi yang disampaikan, dan apabila ada pertanyaan seputar Ramadan atau ibadah yang lainnya, monggo nanti setelah materi disampaikan. Langsung saja kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah itu banyak sekali modelnya. Salah satunya adalah Allah memberikan batasan kita untuk dimasukkan di neraka dan kemudian masuk surga. Karena walaupun bagaimana, kita ini manusia yang pernah dosa, yang pernah salah. Orang yang berdosa dan bersalah itu mesti dapat hukuman. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti memberikan ampunan dengan cara Allah membatasi siksaannya di neraka pada kita. Sehingga nanti setelah di neraka entah berapa tahun, kita dimasukkan ke surga, dan ketika sudah masuk surga maka akan kekal selamanya, tidak ada batas. Nah, sesuatu yang tidak ada batas itu mesti ada. Contohnya yang tidak ada batasan adalah hitungan. Hitungan itu nggak ada batasnya kecuali kita yang membatasi. Maka ketika kita menghitung 1, 2, 3, 4 sampai 1000, 1001 sampai 1 juta, 1 juta 1, terus sampai 1 miliar, 1 miliar 1, sampai 1 triliun, sampai 1 triliun 1, kuadrat triliun, itu nggak ada batasnya, kecuali kita yang capek, yang kemudian kita yang membatasi. Maka itulah kehidupan di surga, yang ketika kita sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka kita akan kekal, tidak ada batasnya, selama-lamanya kita akan di surga. Dan itu janji Allah kepada kita yang berpuasa, insya Allah masuk surga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau adalah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia. Bahkan ketika ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika Nabi mau melepaskan sandalnya, ketika di Sidratul Muntaha naik lagi ke namanya Mustawa, itu Nabi nggak disuruh melepas sandalnya di arsy. Atas lagi itu arsy. Nabi nggak diperintah melepas sandalnya. Kemudian Nabi masuk dengan menggunakan sandalnya. Padahal arsy itu adalah
termasuk makhluk Allah yang paling istimewa, tetapi keistimewaannya bisa diinjak oleh sendalnya Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Nabi Musa yang ketika diundang di Gunung Tursina mau masuk ke situ, Nabi Musa melepaskan sendalnya. Ini berarti Nabi Muhammad lebih mulia dari apa saja, termasuk dari surga, dari malaikat, dan bahkan dari ars sendiri. Maka insya Allah orang yang memuliakan orang yang dimuliakan Allah, maka orang itu pun akan dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita ini menjadi umat yang mulia, menjadi umat yang marhumah, menjadi umat yang disayangi, bukan karena perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kita umatnya orang yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita kalau cinta dengan Nabi Muhammad, balasannya adalah surga. Para bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tadi itu bingung apa misinya ini, terus bingung gak dikasih tahu kan kemarin itu. Akhirnya pas di depan saya itu ada kitab namanya Tafsir Yasin, tafsirnya surat Yasin. Bapak kan sering baca Yasin Jumatan. Nah, ini tafsirannya, penjelasannya. Apa penyebab turunnya Yasin? Terus Yasin itu apa maknanya? Maka kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ini maknanya hanya Allah yang tahu. Jadi termasuk ayat mutasyabihat. Tetapi para ulama ada yang menafsirkan maknanya ini dan seterusnya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an ini sangat hebat karena dipakai sumpah. Apapun itu kalau dipakai sumpah itu hebat. Begitu juga kalau Allah memulai dengan subhana, maha suci, itu berarti sesuatu yang istimewa. Mesti itu. Innaka laminal mursalin. Surat Yasin ini turun di Mekah. Penyebab turunnya wasababu nuzuliha annal kuffar qalu anna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Orang-orang kafir Mekah itu mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah nabi, Muhammad itu bukanlah utusan, Muhammad itu hanya yatimnya Abi Thalib. Jadi semua orang mengatakan seperti itu, orang-orang kafir. Nabi Muhammad pada waktu itu ya gelisah juga karena kenabiannya tidak diakui oleh orang-orang kafir. Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan dari orang kafir, bahwa Nabi Muhammad mengatakan saya adalah utusan Allah, saya adalah nabinya Allah, orang-orang sana itu enggak ada yang percaya, bingung Nabi. Maka turunlah ayat yang mengatakan innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah utusan. Maka ketika Allah yang menyampaikan seperti ini, maka tenanglah hatinya Nabi Muhammad, karena memang Allah menurunkan wahyu lewat malaikat Jibril, pengakuan bahwa Muhammad engkau adalah termasuk utusan.
Oleh karena itulah para ulama sehingga mengatakan surat Yasin ini termasuk qalbul Quran. Hatinya, intinya Al-Quran. Wa man qara'aha, kemudian karena surat Yasin ini merupakan qalbu, hati daripada Al-Quran, di mana muncul pengakuan Allah seperti itu, ada yang mengatakan wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Quran asyra marrat. Siapa yang membaca surat Yasin ini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, sampai selesai, maka mendapatkan pahala lahu qiraatul Quran, dia seperti membaca khatam Al-Quran 10 kali. Kalau membaca kulhu 3 kali sama seperti menghatamkan Al-Quran 1 kali. Sehingga ketika Sayyidina Ali diajak berlomba siapa yang bisa menghatamkan Quran, Sayyidina Ali santai aja. Semuanya bilang nggak mampu. Tapi Sayyidina Ali cukup membaca kulhu 3 kali dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukannya engkau dulu pernah sabda bahwa 3 kali kulhu sama hatam Al-Quran? Benar. Nah, ini Yasin sekali sama seperti menghatamkan Al-Quran 10 kali. Wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala qurata surat Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawat. Sebagaimana juga diterangkan bahwa sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit ini, bumi seisinya itu 6 hari, visit tadi ayam 6 hari. Padahal Allah ya mampu langsung jadi, itu mampu. Dimulai hari Ahad kalau menciptakan gunung, itu ada keterangannya itu. Makanya kalau pingin rumahnya itu kuat, aman, terus rizkinya meningkat kayak gunung, itu buat rumah itu katanya ada yang bilang itu ulama-ulama di kitab itu buat itu di hari Ahad katanya gitu memulainya, dibacakan Bismillah 12.000. Rumah saya dulu saya gituin. Nah, orang yang membaca Allah sebelum menciptakan langit dan bumi itu, Allah terlebih dahulu membaca surat Yasin dan surat Thaha. Lu apa sudah ada? Ada, Pak. Jadi Al-Quran itu turun itu, makanya kalau kita ngomong turunnya Al-Quran itu modelnya macam-macam. Ada dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya. Dari sana ada yang turun ke bumi itu Iqra, ya kan? Pertama. Tapi secara global ada Al-Quran itu turun, yaitu nuzulul Quran namanya malam di bulan Lailatul Qadar. Tuh. Ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi hurufin asyratu amlakin yaqumuna baina aydiyahuma sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna ghaslahuma. Baca aja. Siapapun orang muslim laki-laki atau muslim perempuan ketika dia sedang sakaratul maut, muslim laki-laki perempuan sekarat mati, kemudian dibacakan Yasin di situ, maka nazala alaihima, turun di situ kepada orang muslim muslimatin yang sekarat itu. Siapa yang turun? Malaikat.
bi'adadi kulli harfin, sesuai bilangan hurufnya Yasin. Hitung aja itu Yasin, hurufnya berapa? Ya 1, sin, wal Quran itu berapa huruf? Nah, masing-masing huruf itu akan menjelma lah ibaratnya. Akan datang malaikat datang ke situ untuk apa? Yaqumuna bainahuma nih. Mereka berada di situ kemudian berbaris, yusalluna, memohonkan rahmat, wa yastaghfiruna, dan memohonkan ampun kepada Allah agar orang yang sekarat ini disayangi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Bukan itu saja, kok dia langsung meninggal yang dibacain Yasin tadi, wa yashhaduna ghaslahuma. Malaikat-malaikat yang datang tadi itu dari huruf-hurufnya Yasin akan mengikuti ketika sampai di dimandikan, wasba'una zanazatahuma, mengiring zanazahnya sampai ke kuburan. Ini salah satu keistimewaan membaca surat Yasin. Nih keterangannya baru sedikit ini. Dan bahkan di salah satu keterangan, innal ja'i' idza qara'aha bi huduril qalbi, seorang yang lapar kemudian membaca surat Yasin dengan hadir hatinya, khusyuk, maka asba'ahullah, Allah akan membuat dia kenyang. Ini artinya banyak sekali, luas sekali. Bisa saja ada orang yang lagi susah, nggak punya rizki, susah makan, maka istiqomah tiap hari membaca Yasin, insya Allah diberi rizki, yang rizki itu tidak akan kekurangan untuk memberi makan keluarganya. Itu dan banyak lagi fadilah-fadilah, termasuk kalau orang takut membaca Yasin, takutnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya hajat apa saja, istiqamah membaca Yasin, maka insya Allah qadallahu ta'ala hajatahu. Wa man qara'aha fis subhi, siapa yang membaca pagi-pagi subuh, maka yakunu fi amanillah ilal masa, maka dia dijamin keamanannya sampai sore. Kalau malam membacanya, maka dijamin keamanannya sampai pagi. Ini insya Allah salah satu keutamaan membaca surat Yasin. Dan di sini ada wa idza quri'at 'alal mayyit khuffifat anhu adzabul qabri. Ketika Yasin dibacakan kepada orang yang sudah meninggal, biasanya kita Yasinan ini, maka khuffifat anhu adzabul qabri, maka gara-gara itu siksaan kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. In kana min ahlil azab, kalau dia memang orangnya pantas disiksa, banyak dosanya. Tetapi wa illa fatakunu fi ruhihi wa rahati ziyar, kalau orang yang dibaca Yasin ini kok tidak punya dosa, artinya banyak sekali pahalanya, maka ditambah kenikmatannya di alam kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin orang tua kita, nenek moyang kita itu mungkin dosanya sudah habis, karena tiap hari kita kirim doa, tiap hari kita mohon kepada Allah, akhirnya sudah habis, sudah tahunan ini nih. Maka ketika kita tetap membaca surat Yasin, dihadiahkan kepada mereka, maka akan ditambah kenikmatannya di alam kuburnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya pertanyaannya itu bebas-bebas saja, baik yang berkaitan Ramadan, yang masalah uzur boleh nggak puasa di bulan Ramadan. Karena saya pernah ini, Pak, saya itu kerja Pak, nggak kuat saya puasa, boleh nggak saya nggak puasa?
Nah, ini kan sering kayak gini nih. Loh, orang kalau yang nggak kuat puasa ketika kerja itu harus niat puasa itu. Malam tetap harus niat puasa. Tapi ketika dia kerja kok nggak kuat, maka dia diberi rukhsah, kemurahan, boleh makan. Tapi habis itu ya niat puasa lagi. Tetapi besok harus kodok, bukan semata-mata wes aku kerja saiki rokokan makanan, enggak seperti itu. Itu caranya memang seperti itu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kayaknya ini lebih dari 7 menit, enggak apa-apa. Terima kasih, monggo. Baik, silakan Bapak Ibu jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Langsung saja jawab ya. Selama kita tidak menganggap bahwa tambahannya adalah bagian dari Al-Quran, nggak ada masalah. Jadi Yasin Fadilah itu membaca Yasin, kemudian ada tambahannya doa-doa. Nah, selama kita menganggap bahwa itu bukan termasuk Al-Quran, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu menganggap bahwa itu bagian dari Al-Quran, itu nggak boleh. Menambah faedah karena diisi doa, sama seperti kita Yasin, habis itu kita berdoa. Ada ayat azab. Etika kita membaca Al-Quran itu Pak, etika kita ketika lewat kita itu ayat azab, maka kita berhenti berdoa dulu. Ya Allah, selamatkan saya dari azab ya Allah. Ketika ayat itu tentang apa itu nikmat, kita disunahkan berdoa untuk mendapatkan nikmat. Sama seperti kita membaca Al-Quran, kok ketemu Nabi bacaan Muhammad, kita sunnah membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika kita ketemu iblis, kita disunahkan membaca la'natullah alaih. Kayak gitu itu Pak. Jadi membaca Yasin Fadilah nggak ada masalah karena itu isinya adalah doa. Yang nggak boleh menganggap doa itu termasuk bagian dari Yasin atau Al-Quran. Ada Pak? Ada lagi Bapak Ibu? Saya pernah dengar dari ceramah Ustadz, itu dari 4 mazhab wajib diganti katanya Ustadz kan, di kodo gitu kan. Tapi ada lagi dari Ustadz yang lain cukup dengan bertobat aja gitu. Nah, itu kira-kira menurut Ustadz yang lebih afdal yang mana gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Kalau ngomongkan yang afdal ya, kita ini kan punya utang. Kalau yang namanya punya utang itu orang yang bagus itu yang bayar hutangnya. Kan gitu Pak. Sholat ini kan wajib. Maka yang paling pas ya dikodok. Nah, tetapi kalau misalnya nggak mampu kodok, susah, ya sudah, yakin, jangan diulangi, mohon ampun kepada Allah. Jadi apa itu yang namanya sholat itu tetap wajib dikodok. Seandainya enggak, kita kembalikan. Saya utang sama Bapak, kira-kira saya wajib bayar enggak? Wajib kan? Wajib saya bayar. Tapi Bapak itu kan kaya nih, insya Allah nggak apa-apa lah, dimaafkan. Itu namanya berhusnudzon kepada Allah. Dah. Kalau menggantinya pada saat sholat asar sama sholat subuh Ustaz, itu bisa kita ganti sebelum sholat wajib pada saat itu Ustaz? Boleh. Jadi kita kalau misalnya mau ngodok, waktunya bebas. Kita dulu nggak pernah sholat subuh, ya udah
sebelum kita sholat subuh kita ngodok subuh yang lalu, atau kita zuhur sebelum sholat zuhur kita ngodok yang lalu boleh, setelah sholat zuhur kita ngodok yang lalu boleh, bahkan ini waktu duha, waktunya lama nih, saya mau mengkodok subuh yang dulu, saya termasuk mau mengkodok zuhur yang dulu, 1 hari penuh tak kodoi semua, itu ngelakukannya pada waktu jam 8 atau jam 9 juga boleh. Jadi waktunya kapan saja, nggak dibatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, ini sedikit menyimpang dengan topik hari ini mungkin Pak Ustadz. Ini terkait dunia permancingan ini Pak Ustadz, dan hobi ini Pak Ustadz. Jadi saya mau nanya nih Pak Ustadz, sebenarnya awalnya niat Pak Ustadz, kan sering terjadi di dunia permancingan ini Pak Ustadz. Misal kita mancing terus dapat yang kecil, ada dirilis dulu, dilepas lagi gitu Ustadz, dengan tujuan niat ini biar ikan ini tadi biar bisa besar gitu Ustadz. Nah itu gimana tanggapnya Ustaz? Apakah itu menolak rezeki atau kita tergolong sombong atau gimana Ustaz? Makasih Ustaz. Yang enggak ada urusannya itu. Jadi kalau misalnya mancing dilepaskan lagi itu enggak ada masalah itu. Enggak ada. Yang enggak ada dalil juga hati-hati kalau istrinya sedang hamil mancing, itu ada akibat itu. Itu akibat. Enggak ada dalil itu Pak. Ada anak santri saya itu keguguran terus saya iseng nanya, emangnya kamu keguguran terus ini gimana? Suaminya kerja apa? Berburu. Dah berhenti aja, suruh berhenti berburu. Alhamdulillah. Ada juga kerjanya itu mancing seperti itu. Ya benar tuh, nyata itu, sumbing itu. Gak ada dalil, jadi gak usah tanya dalil itu tuh repot ini kan. Nah, tentang hukumnya mancing seperti yang tadi itu, gak masalah. Jadi boleh dilepaskan, boleh nggak ada kaitannya dengan nolak rezeki, nggak. Apalagi saya nggak tega nih, masih kecil nih, biar gede dulu lah, enak makanya. Ya itu kayak gitu-gitu itu hukumnya mubah, boleh. Kalau boleh itu tergantung niatnya aja. Saya dulu ketika awal mondok, ini saya cerita. Awal mondok itu bapak saya yang biasanya makan ikan laut itu berhenti makan ikan laut. Terus saya tanya, Pak, kok sampean sekarang nggak makan ikan laut, itu gimana? Di hadis itu ada, ikan laut itu mendoakan orang-orang yang ngaji, yang mondok. Loh, masa yang doakan anak saya makan katanya. Itu alasannya itu seperti itu. Itu sampai 10 tahunan lebih itu kan. Karena saya mondok itu hampir 15 tahun itu. Nah terus saya nanya lagi sama Habib Umar bin Habib itu kan, itu gimana makan ikan laut itu? Berarti kan kalau mancingi ikan laut berarti kan sama saja membasmi, memberhentikan orang yang mendoakan orang mondok kan gitu. Dijawab oleh beliau dengan santai, itu ikan-ikan di laut yang ketangkep nelayan itu ikan yang tidak mau berdoa katanya. Jadi jawabannya pas juga gitu loh. Jadi semuanya halal kalau ngomongkan halal. Jadi yang ketangkep oleh nelayan itu gara-gara dia ditakdirkan suruh berdoa, nggak berdoa ya sudah, makanya ditangkep. Sama seperti kita diteruskan ini. Sama seperti kita ini. Kita ini kalau berzikir maka nggak akan ketangkep setan. Tapi karena kita ini lupa zikir, makanya setan sering nangkepin kita, sehingga kita sering bersekutu dengan setan. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz bertanya,
kalau hukum waris itu kan jelas kan Ustadz ya, untuk pembagiannya dan lain sebagainya. Tapi gimana Ustadz kalau misalnya yang orang tua kita ini masih hidup, misalnya punya harta, kamu bagian ini, bagian ini, bagian ini, itu termasuk waris atau bukan Ustadz? Satu. Yang kedua, bagian itu cuman ngomong aja Ustadz, ini kamu bagian ini, bagian ini, bagian ini gitu. Tidak ada apa misalnya tertulis atau hibah atau apa itu Ustadz. Itu misalnya nanti kedua orang tua kita ini sudah meninggal gitu. Atau itu sudah hak yang sudah dibagikan semuanya itu, atau itu dihitung ulang tentang warisnya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Hukum itu, waris itu dilakukan manakala ada ketidaksepakatan. Maka ketika ada ketidaksepakatan, maka harus menggunakan hukum waris itu. Terima nggak terima, ya hukumnya seperti itu. Tetapi ketika orang tuanya sudah membagikan dan semuanya rela, ya sudah selesai. Dan waris itu dibagikan kalau bapaknya meninggal. Kalau belum meninggal itu bisa namanya hadiah, bisa namanya wasiat. Nah wasiat itu tidak boleh sepertiga dari harta. Nah, sepertiga atau seperempat. Nah, gitu. Jadi ya, terus apakah sah omongan? Lah omongan ini udah sah. Ya bukti tulisan itu kan untuk menguatkan aja kalau terjadi ada apa-apa. Orang sekarang ini kan kadang lucu. Orang sekarang ini ada lucu. Ini kejadian, ada bapaknya ngasih tanah sama orang misalnya kan. Terus ini tanah tak kasihkan kamu ini. Nah, dikasih ini sertifikatnya. Ya, begitu bapaknya mati karena sertifikatnya ini masih atas nama bapaknya, diambil sama anaknya. Ada Pak seperti itu. Diambil sama anaknya. Nah, saya ngomong ini, entar dulu. Kamu kira-kira bapakmu ngasih motor sama dia, dipakai sudah. Terus motornya itu masih atas nama bapakmu. Kira-kira kamu itu motor tuh kamu ambil apa enggak? Milik dia apa enggak? Ya milik dia. Loh apa bedanya tanah sama motor kan? Nah, jadi itu kan ya tulisan aja seperti itu. Ya, itu aja ya. Warisan itu pembagiannya kalau ada sengketa ya seperti itu. Tapi kan ada sekarang pengadilan kan ya. Repot kalau sudah ngomongkan pengadilan itu repot Pak. Itu hukum negara. Kita kalau hukum negara, wah susah mau nikah lagi Pak, harus tanda tangan istri kan. Ya, tapi kalau hukum Islam itu kan udah nggak usah minta izin, minta maaf aja. Kalau ketahuan gitu. Sahnya sah. Ya, ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Izin nanya Pak, untuk sholat malam sepertiga malam tahajud itu emang harus tidur terlebih dahulu gitu Pak, atau boleh gitu kita kebetulan lagi begadang pulang ke rumah tahajud gitu, atau memang harus wajib tidur dulu sebentar? Makasih. Terima kasih. Sholat malam itu enggak harus tidur dulu Pak. Boleh sepertiga malam itu kita hitung aja Pak ya. Malam mulai jam berapa? 6:30 sekarang. Taruhlah jam 6. Jam 6 ketemu jam 6. 12 kan itu? Nah, sepertiga malam itu kayaknya kalau dibagi 3 sekitar jam 12 kan seperti itu Pak? Kan 12 kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan 5 jadinya itu. Pertiganya kan dibagi 3, 12, 4 ya, jam 7 misalnya kan gitu Pak. Jam 7 maghrib mulai malam, jam 7 ngitungnya ini. Nah jam 7 kalau ininya hitungannya itu 12 atau 13, berarti kan masing-masing dapat berapa? 4 jam.
Berarti jam 7 dihitung sampai 7, ya 4, 8, 9, 10, 11, 12. Itu sepertiga malam ke atas. Tapi yang paling bagus adalah sepertiga malam yang terakhir. Ya jam berapa tuh? Ya kira-kirain aja itu. Mungkin berarti sekitar jam berapa? Jam 3 kan kayak gitu Pak. Nah, sholat hajat itu enggak harus malam Pak kalau hajat ya. Sholat istikharah juga enggak harus malam. Sholat hajat boleh dilakukan pagi, siang itu boleh. Malahan saya kalau ada orang sakit parah kayak gitu itu sebelum berdoa saya sholat hajat dulu. Hajat saya apa ini? Enggak masalah gitu loh. Cuman kalau sholat malam bagusnya itu dua. Jadi sahabat itu ada yang enggak tidur-tidur Pak. Ada yang tidur dulu. Dan ternyata kedua-duanya itu dibenarkan oleh Rasulullah. Apa? Tapi ya kalau tahajud, ini kan sholat malam Pak ya. Kalau tahajud itu ada ulama harus ada tidur. Ada yang mengatakan gitu. Kan Bapak bilang sholat malam itu kan macam-macam kan gitu ya. Nah ya kan. Nah, qiyamul lail itu maghrib itu udah qiyamul lail, tarawih itu udah qiyamul lail itu. Jadi kita sholat tarawih itu udah masuk dalam kategori qiyamul lail. Bukan wajib Pak, ada yang mengatakan seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang masih mau bertanya? Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya Bu? Cukup Ustaz, mohon ditutup dengan doa. Terima kasih. Walaupun dikit, mudah-mudahan berkah ngaji kita dicatat sebagai amal pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Hamdi yufi ni'amahu wa yukafi majidah rabbana. Allahumma barik lana fi qulubina wa asma'ina wa absarina wa azwajina wa Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ini informasi enggak apa-apa ya Pak. Jadi kemarin itu sebelum puasa saya itu ngikut pertemuan ulama-ulama itu di Jakarta, Indonesia, bahas yang berkaitan dengan haji, yaitu dam. Ada yang pernah haji Pak? Ya kan Pak? Kan ada bayar dam tuh. Dulu bayar dam itu harus dipotong di sana, dibagikan orang sana. Ulama lagi seperti ulama Hanafi itu boleh dipotong di sana, dibagikan ke orang luar Mekah itu boleh. Dipotong di luar Mekah boleh asal dagingnya dibawa ke sana. Nah, sekarang ini pemerintah Arab itu kebingungan nyari, udah nggak terlayan mencari binatang yang dipotong. Kemudian seandainya dipotong di sana, kemudian dagingnya dikirim ke Indonesia, satu, biaya kirimnya lebih gede. Yang kedua, daging yang dipotong di sana itu kebanyakan tidak memenuhi standar kesehatan untuk dikirim karena sulanya. Makanya insya Allah pemerintah kita Mesir itu sudah dam haji itu dipotong di Indonesia, dibagikan ke orang Indonesia, tetangga kita itu boleh. Tapi mungkin pemerintah belum nyampein ini. Tapi saya mengawali karena memang saya ikut pada waktu itu. Mulai pagi sampai sore bahas itu.
Nah, mungkin ini informasi aja, jadi nggak usah pusing-pusing nanti di sana, malahan enak kan dibagikan sama tetangga kita. Orang Arab itu udah kaya semua, Pak. Di sana itu maaf, itu mayoritas apa ya? Penipu. Kadang nggak disembelih. Ada dam kita disembelih, nggak dibagi, tapi dijual ke rumah makan. Itu banyak kejadian seperti itulah, macam-macam lah itu. Nah, mungkin itu sajalah tambahan, ya. Kita nggak tahu ada apa nggak dia di Iya, iya pokoknya berdam gitu kan. Kadang dipotong apa enggak kita nggak tahu. Ada yang dipotong, Pak, ada yang dipotong. Tapi kita juga nggak tahu dibagikan kemana. Ada juga yang dijual ke rumah makan gitu. Jadi kemarin itu bahas itu sampai Dirjen Haji segala macam itu kan ikut kemarin itu. Jadi itu saja, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz atas tausiahnya dan informasi-informasi yang diberikan. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan para jamaah sekalian. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.